Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riani Rahayu dan saya mewakilkan teman-teman saya yang beranggotakan 5 orang, diantaranya Mala Amelia, Rifa Nurul Atikah, Diva Nadila, dan Sensen Fitrianingsih. Di sini saya akan membahas tentang perkembangan paragraf bahasa Indonesia. Pengertian paragraf. Paragraf adalah satuan bahasa yang biasanya merupakan hasil penghubungan beberapa kalimat. Paragraf merupakan perpaduan kalimat-kalimat yang memperhatikan kesatuan pikiran atau kalimat-kalimat yang berkaitan dalam membentuk gagasan atau topik tersebut. Struktur paragraf. Berdasarkan fungsinya, kalimat yang membangun paragraf pada umumnya dapat klasifikasi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama, yaitu kalimat topik atau kalimat pokok. Berisi ide pokok atau ide utama paragraf. Ciri kalimat topik. Yang pertama, mengandung permasalahan yang berpotensial untuk dirinci dan diuraikan lebih lanjut. Yang kedua, merupakan kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri. Yang ketiga, mempunyai arti yang cukup jelas tanpa harus dihubungkan dengan kalimat lain. Yang keempat, dapat dibentuk tanpa bantuan kata sambung atau kata hubung, atau dalam arti bahasa lain itu adalah transisi. Yang kedua itu kalimat penjelas atau penghubung pendukung kalimat yang berfungsi menjelaskan atau mendukung ide utama paragraf. Selanjutnya, jenis-jenis menurut kalimat topiknya dapat dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Paragraf deduktif atau umum, 2. Paragraf induktif atau khusus, 3. Paragraf induktif deduktif atau umum khusus, 4. Paragraf penuh kalimat topik. Jenis paragraf menurut fungsinya dikarangkannya yang dapat diadakan menjadi 3, yaitu yang pertama paragraf pembuka. Paragraf pembuka berisi masalah dasarnya yang berkaitan dengan masalah yang akan kita tulis. Paragraf pembuka harus dapat menarik minat dan perhatian pembaca serta menghubungkan pikiran pembaca dengan masalah yang akan kita sajikan selanjutnya, karena sikapnya pengenalan masalah atau paragraf tersebut bersifat informasi akan apa yang akan kita tulis. Yang kedua itu paragraf isi atau pengembangan. Paragraf isi adalah paragraf yang berisi kelanjutan gagasan. Paragraf ini menggabungkan pokok pembicaraan yang dirancang. Dengan kata lain, paragraf pengembangan mengemukakan sebuah inti permasalahan yang akan dikemukakan. 3. Paragraf penutup. Paragraf penutup adalah paragraf yang terdapat pada akhir karangan atau pada akhir dari kesatuan yang lebih dari karangan itu. Biasanya, paragraf penutup berupa kesimpulan atau berbicara yang telah dipaparkan pada bagian-bagian sebelumnya. Jenis paragraf menurut sifat isinya. Berdasarkan sifatnya, paragraf dapat digolongkan antara 5 macam, yaitu yang pertama itu adalah paragraf persuasif. Jika isi paragraf menyatakan sesuatu dengan cara mempengaruhi pembaca. Yang kedua, paragraf argumentatif. Jika isi paragraf membahas suatu masalah dengan bukti-bukti atau alasan yang mendukung. Yang ketiga adalah paragraf naratif. Jika isi paragraf meneruntukan peristiwa atau keadaan dalam bentuk cerita. 4. Paragraf deskriptif. Jika isi paragraf melukiskan atau menggambarkan suatu dengan bahasa. 5. Paragraf ekspositoris. Jika paragraf memaparkan suatu fakta atau kejadian tertentu. Pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf berkaitan erat dengan posisi kalimat. Pengingat kalimat topiklah yang mengandung inti permasalahan atau ide utama paragraf. Selain menyangkut kalimat topik, pengembangan paragraf sudah pasti berhubungan pula dengan fungsi paragraf yang akan dikembangkan. Fungsi itu akan turut mempengaruhi pemilihan metode pengembangan yang akan dipakai. Selanjutnya, di sini ada metode dalam paragraf. Ada 6 metode yang umum yang dipakai untuk mengembangkan paragraf dalam penulisan karangan. Metode yang dimaksud diantara lain: 1. Metode definisi.
2. Metode proses. 3. Metode contoh. 4. Metode sebab akibat. Metode-metode dalam paragraf. Yang pertama metode umum khusus, yang kedua metode klasifikasi. Dan yang selanjutnya ada teknik pengembangan paragraf. Paragraf sesuai metode pengembangan dengan dasar pembentukan paragraf. 1. Kalimat dan inti kalimat. 2. Sudut pandang, contohnya menurutku, menurut saya. 3. Perbandingan dan pertentangan, contohnya batuk pilek. 4. Analogi, contohnya perbedaan ibarat, bagai, atau metafora, memungkinkan, majas. Selanjutnya sebab akibat, contohnya mengapa. Umum khusus, contohnya Teknik pengembangan paragraf. Sebab akibat, mengapa. Umum khusus, seperti piramida terbalik atau penjelasan kemudian inti. Yang ketiga ada klasifikasi atau pengelompokan beberapa kalimat. Sekian dan terima kasih penjelasan dan pemaparan dari kelompok kami. Salahnya dari saya, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow Instagramnya ya.